Otomata adalah mesin abstrak yang dapat mengenali, recognize, menerima, accept, atau membangkitkan, generate, sebuah kalimat dalam bahasa tertentu. Input pada mesin otomata dianggap sebagai bahasa yang harus dikenali oleh mesin. Mesin akan menentukan apakah bahasanya bisa diterima atau tidak. Ini tingkatan bahasa pemrograman. Ada bahasa pemrograman terbagi 3. Awalnya yang pertama tingkat rendah, contohnya itu bahasa mesin. Kemudian tingkat menengah, contohnya bahasa assembly. Yang tingkat tinggi itu contohnya C++, Java, C#, dan lain-lain. Simbol, string, dan bahasa. Simbol adalah suatu entitas abstrak yang tidak didefinisikan secara formal. Fungsi simbol adalah membantu manusia dalam membedakan benda-benda di alam maupun sosial dengan memberi benda-benda tersebut dengan sebuah nama. Pemberian nama berfungsi dalam membedakan antara satu benda dengan benda yang lainnya. Digunakan untuk melambangkan ketidakadaan suatu nilai. Kemudian string. String adalah suatu deretan berhingga dari simbol-simbol. Perbedaan simbol dengan string adalah simbol berdiri sendiri. Contohnya itu ya A itu simbol. Kalau A dan A besar A lagi itu string. Panjang string adalah jumlah simbol yang bentuk string X nya. X sama dengan maka panjangnya adalah X itu 10. String kosong biasanya disimbolkan dengan epsilon. Bahasa adalah suatu sistem yang meliputi pengekspresian gagasan dan aturan untuk melakukan memanipulasinya atau perubahan. Suatu bahasa adalah himpunan string-string dari simbol-simbol untuk satu alfabet. Input pada mesin otomata dianggap sebagai bahasa yang harus dikenal oleh mesin. Mesin akan menentukan apakah suatu bahasa dapat diterima atau tidak. Simbol terminal adalah simbol yang tidak dapat diturunkan ke bentuk lain. Yang termasuk simbol terminal adalah huruf kecil alfabet, simbol plus minus itu simbol tanda baca, titik, koma gitu, string yang dicetak di bawah. Kemudian simbol non terminal adalah simbol yang masih bisa diturunkan ke bentuk lain, yaitu menjadi simbol terminal atau simbol non terminal lainnya. Yang termasuk simbol non terminal adalah huruf besar alfabet, huruf S sebagai simbol awal, string yang dicetak miring. Ada aturan produksi dinyatakan sebagai berikut. A menghasilkan B. Simbol terminal ataupun non terminal. Dengan menerapkan aturan produksi, suatu tata bahasa bisa menghasilkan sejumlah string. Contohnya itu A menghasilkan B atau B atau A, B plus A. A menghasilkan B atau menghasilkan B plus A. Hierarki Chomsky. 4 tingkatan tata bahasa menurut Chomsky, yaitu tipe 0 unrestricted grammar, tipe 1 context sensitive grammar, tipe 2 context free grammar, tipe 3 regular grammar. Grammar adalah kumpulan dari impulan-impulan variabel, simbol-simbol terminal, simbol awal yang dibatasi oleh aturan-aturan produksi. Tipe 0 restricted grammar, aturan produksinya tidak memiliki batasan, yaitu alfanya tidak boleh kosong dengan setidaknya satu non terminal. Ini alfanya ini adalah variabel atau terminal, dan dia itu nggak wajib atau dia itu bisa bebas. Kemudian variabelnya variabel atau terminal yang nggak wajib. Sedangkan betanya itu variabel atau terminal, dia itu nggak wajib atau bisa banyak. B adalah rangkaian simbol terminal. Contohnya itu adalah BC, B besar C kecil menghasilkan ACB, CB menghasilkan BA. Tipe 1 context sensitive grammar, aturan produksinya tidak memiliki batasan tapi dibatasi dengan aturan. Besaran banyaknya alfa itu harus kurang dari atau sama dengan besarnya beta. Aturan S menghasilkan itu nggak muncul pada ruas kanan setiap aturan. Alfanya itu adalah variabel plus atau terminal, nggak wajib, tapi dia ada variabel wajib, dan sisanya variabel atau terminal yang nggak wajib. Betanya itu variabel atau terminal yang nggak wajib,
terus variabel atau terminal yang wajib, terus kemudian variabel atau terminal yang enggak wajib. Contohnya tuh S menghasilkan ABC. Terus kemudian ada A besar C kecil menghasilkan A besar B kecil atau C kecil C besar C kecil. Tipe 2 context free grammar. Aturan produksinya tidak memiliki batasan, tapi A sisi kiri cuma boleh memiliki satu variabel non-terminal dan beta tidak punya batasan. Nah, alfanya itu ada cuma variabel, betanya itu bisa variabel atau terminal, itu bebas, nggak wajib. Contohnya tuh A nih menghasilkan ABC atau C menghasilkan epsilon, itu string kosong. Tipe 3 regular grammar. Aturan S menghasilkan epsilon dibolehkan jika S tidak muncul pada ruas kanan setiap aturan. Variabel itu wajib, kemudian betanya itu terminal nggak wajib atau terminal yang nggak wajib dan sekalian variabel yang wajib. Contohnya tuh S menghasilkan ABC, A menghasilkan B, C menghasilkan epsilon. Ini ada finite state automata. Finite state automata adalah mesin abstrak berupa sistem model matematika dengan masukan dan keluaran di Finite state automata. Pengenalan. Merupakan mesin abstrak berupa model matematika yang memiliki masukan dan keluaran diskrit yang dapat mengenali bahasa paling sederhana. Memiliki state yang berhingga dan dapat berpindah dari state yang satu ke state yang lain berdasarkan input dan fungsi transisinya. Mesin ini juga tidak memiliki penyimpanan atau memori, sehingga hanya bisa mengingat state terkini. Mekanisme kerjanya bisa diterapkan pada analisis leksikal, text editor, protokol komunikasi jaringan. Dia memiliki bentuk dan arti simbol tersendiri, seperti inisial state yang ditandai dengan busur tanpa asalan. Ada lingkaran yang menyatakan sebagai state, kemudian ada label pada lingkaran sebagai nama state, kemudian ada busur yang menyatakan transisi atau arah perpindahan state. Kemudian ada label pada busur yang menyatakan sebagai simbol input, kemudian ada lingkaran ganda yang menyatakan final state. Dalam FSA, dia dinyatakan dalam pasangan 5 tupel sebagai notasinya, yaitu M sama dengan dalam kurung ada key yang menyatakan sebagai himpunan state, kemudian ada sigma, dia menyatakan sebagai himpunan simbol input, kemudian ada delta kecil yang menyatakan sebagai fungsi transisi, kemudian ada S atau juga bisa dinyatakan dengan key 0 sebagai state awal atau initial state, kemudian ada F yang menyatakan state akhir. Jadi di sini terdapat contoh tentang mesin automata yang sederhana, di mana sistem ini akan menerima apabila jumlah bit 1 adalah ganjil. Untuk penyelesaian dari contoh tersebut, kita dapat menuliskan tupelnya seperti ini. Key sama dengan dalam kurung genap ganjil. Kemudian ada sigma yang sama dengan dalam kurung 0 dan 1. Kemudian S atau state awal dapat dituliskan dengan genap. Kemudian ada final state atau dituliskan dengan F, yaitu sama dengan dalam kurung ganjil. Kemudian untuk fungsi transisinya kita bisa menuliskan sebagai delta kecil dalam kurung genap, 0. Itu maksudnya maksudnya state genap diberikan inputan 0. Maka akan kembali lagi ke state genap. Kemudian ada delta kecil dalam kurung genap yang diberikan inputan 1, di mana state genap ini apabila diberikan inputan 1 akan menuju ke state ganjil. Kemudian ada delta kecil dalam kurung ganjil, 0, atau state ganjil apabila diberikan inputan 0, maka dia akan kembali lagi ke state ganjil. Kemudian ada delta kecil dengan dalam kurung ganjil yang diberikan inputan 1, atau bisa kita
dinyatakan dengan state ganjil. Apabila diberikan inputan 1, maka ia akan pergi menuju state genap. Untuk contoh tadi, apabila kita berikan inputan 1101, maka dapat dituliskan dengan urutan state yang akan terjadi nantinya sebagai berikut. Pertama, dia akan masuk ke state genap, kemudian diberikan inputan 1, maka dia akan mengarah ke state ganjil. Kemudian state ganjil diberikan inputan 1, maka ia akan menuju ke state genap. Lalu dari state yang genap, apabila diberikan inputan 0, maka dia akan kembali lagi ke state genap. Kemudian setelah dia diberikan inputan 1, maka ia akan pergi ke state ganjil. Karena hasil inputan tersebut dia berakhir pada final state, maka input 1101 ini akan diterima oleh sistem. Kemudian untuk pengelompokan finite state automata, berdasarkan Venn definition kemampuan merubah state-nya, FSA dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu deterministic FSA dan non-deterministic FSA. Deterministic FSA itu sendiri adalah finite state automata yang hanya memiliki tepat satu state penerima untuk tiap simbol inputan. Sedangkan untuk non-deterministic FSA adalah finite state automata yang memiliki lebih dari satu state penerima untuk tiap-tiap inputan yang diberikan. Deterministic finite state automata, dia merupakan mesin automata yang hanya memiliki perpindahan tepat satu state untuk tiap simbol yang diterima. Contohnya seperti mesin automata yang ada pada gambar berikut. Untuk contoh tadi, kita bisa menyatakannya ke dalam bentuk formal seperti berikut. Key sama dengan dalam kurung key 0, key 1, key 2, key 3. Lalu ada sigma yang sama dengan dalam kurung 0, 1, itu menyatakan himpunan simbol input. Kemudian ada untuk initial state-nya atau kita lambangkan dengan S sama dengan key 0. Kemudian untuk final state atau state akhir sama dengan dalam kurung key 0. Lalu untuk fungsi transisinya, delta kecil dalam kurung key 0, 0 sama dengan key 2. Lalu ada key 0 apabila diberi inputan 1, maka dia akan ke key 1. Lalu ada key 1, apabila diberi inputan 0, maka dia akan ke key 3. Kemudian ada key 1 yang apabila diberikan inputan 1, maka ia akan ke key 0. Lalu ada key 2, apabila diberikan inputan 0, maka dia akan ke key 2. Key 0. Lalu ada key 2, apabila diberikan inputan 1, maka ia akan ke key 3. Kemudian ada key 3, apabila diberikan inputan 0, maka ia akan menuju ke state key 1. Kemudian ada key 3, apabila diberikan inputan 1, maka ia akan menuju ke key 2. Lalu untuk fungsi transisi, bisa kita permudah lagi pemahamannya menggunakan tabel yang dikhususkan hanya untuk fungsi transisi ini. Seperti key 0, apabila dia diberikan inputan 0, maka dia akan ke key 2. Lalu apabila dia diberikan inputan 1, maka ia akan pergi menuju ke key 1. Lalu ada key 1 yang diberikan inputan 0, maka ia akan menuju ke key 3. Key 1 apabila diberikan inputan 1, maka ia akan menuju ke key 0. Kemudian ada key 2, apabila diberikan inputan 0, maka ia akan menuju ke key 0. Lalu ada key 2 diberikan inputan 1, ia akan menuju ke key 3. Kemudian dari key 3 apabila diberikan inputan 0, maka ia akan menuju key 1. Setelah itu, apabila key 3 diberikan inputan 1, maka ia akan ke key 2. Lalu kapan suatu string input itu dapat dinyatakan diterima oleh mesin automata? Suatu inputan string hanya akan dapat diterima ketika fungsi transisi yang terakhir berada pada state akhir atau final state. Secara formal dikatakan jika M adalah suatu FSA, maka
M sama dengan dalam kurung Q0, sigma, delta, S, F atau kita sebut dengan MSA menerima bahasa L yang disebut L dalam kurung M besar yang merupakan himpunan dari fungsi transisi. Contohnya, jika pada gambar diberikan inputan 1010, maka delta kecil dalam kurung Q0, 1010 atau maksudnya Q0 apabila dia menerima inputan 1, maka dia akan menuju ke Q1 atau kita tulis dengan delta kecil dalam kurung Q1, 010. Kemudian Q1 apabila diberikan inputan 0, maka ia akan dapat dituliskan sebagai delta kecil dalam kurung Q3, 10 atau kita sebut dengan Q1 apabila diberi inputan 0, maka ia akan menuju Q3. Lalu apabila Q3 mendapatkan inputan 1, maka ia akan menuju Q2 atau bisa kita tuliskan dengan delta kecil dalam kurung Q3, 10 sama dengan delta kecil dalam kurung Q2, 0. Lalu apabila Q2 menerima inputan 0, maka ia akan menuju Q0 atau final state. Maka inputan 1010 ini akan diterima oleh mesin otomata. Sedangkan jika diberi inputan 1101, maka Q0 apabila dia beri inputan 1, maka ia akan menuju ke Q1 atau kita tuliskan dengan delta kecil dalam kurung Q0, 1101 sama dengan delta kecil dalam kurung Q1, 1101. Lalu apabila Q1 menerima inputan 1, maka ia akan menuju Q0 atau dapat kita tuliskan dengan delta kecil dalam kurung Q1, 101 sama dengan delta kecil dalam kurung Q0, 01. Lalu apabila Q0 menerima inputan 0, maka ia akan menuju Q2 atau kita dapat tuliskan dengan delta kecil dalam kurung Q0, 01 sama dengan delta kecil dalam kurung Q2, 1. Lalu apabila Q2 menerima inputan 1, maka ia akan menuju ke Q3. Hal ini tidak akan diterima atau mendapat respon tolakan oleh mesin otomata karena tidak berakhir pada final state. Selanjutnya adalah ekspresi reguler atau ER, merupakan bahasa-bahasa yang diterima oleh finite state automata atau bisa dinyatakan secara sederhana dengan ekspresi reguler atau regular expression, di mana ekspresi reguler memiliki arti yaitu pengungkapan atau proses menyatakan bahasa reguler atau operasi reguler yang digunakan untuk membentuk suatu bahasa. Lalu operasi pada ekspresi reguler itu ada beberapa, yaitu yang pertama ada transitive closure atau clean closure atau A pangkat bintang. Yang kedua ada positive closure atau A+, ada gabungan dalam kurung AB sama dengan AB. Lalu pilihan dalam kurung A plus B sama dengan bisa A, B ataupun AB, simbol di himpunan simbol alfabet. Selanjutnya ada closure. Closure adalah himpunan string dengan panjang N yang dibentuk dari simbol closure. Misal, simbol A, AN adalah himpunan string dengan panjang N yang dibentuk dari simbol-simbol di himpunan simbol alfabet atau A. Transitive closure atau clean closure atau A pangkat bintang. A pangkat bintang bisa tidak muncul ataupun dia bisa muncul hingga berhingga-hingga kali. Contoh, di A bintang sama dengan AN, di mana N sama dengan dalam kurung contohnya 0, 1, 2, 3 seterusnya. Lalu contoh, misal ada B pangkat bintang sama dengan dalam kurung kurawal string, B, BB, BBB, BBBB dan seterusnya. Ada contoh yang kedua yaitu 1 pangkat bintang sama dengan dalam kurung string, 1, 11, 111 begitu seterusnya. Yang selanjutnya ada positive closure atau A+, di mana A+ minimal itu muncul 1 kali, di mana A+ sama dengan A pangkat N, di mana N-nya sama dengan dalam kurung kurawal 1, 2, 3.
dan seterusnya. Contohnya B pangkat plus sama dengan dalam kurung kurawal B, BB, BBB dan seterusnya hingga akhir. Lalu contoh lain yaitu 1 pangkat plus sama dengan dalam kurung kurawal 1,11,111. Perbedaannya dengan yang sebelumnya, jika sebelumnya itu terdapat tanda string dulu di awal, string kosong di awal. Nah, sementara kalau untuk yang tanda operasi plus itu langsung ke angka atau awalan yang digunakan. Lalu ada operasi gabungan atau AB pangkat bintang sama dengan bahasa yang terbentuk diawali 1A digabung dengan B bebas. Contoh, AB pangkat bintang sama dengan A, AB, ABB, ABBB, ABBB, di mana ya yang huruf berikutnya diawali dengan huruf A, selanjutnya adalah huruf B ditambahkan dengan B, BB dan seterusnya. Contoh lagi, ada dalam kurung AB pangkat bintang sama dengan bahasa yang terbentuk dari gabungan AB bebas, di mana AB pangkat bintang sama dengan string kosong, AB, ABAB sama dengan ABABAB. Nah, begitu seterusnya. Itulah bedanya dengan hanya AB pangkat bintang dengan dalam kurung AB pangkat bintang. Jika AB biasa pangkat bintang, itu yang diperbanyak adalah B-nya. Sementara untuk jika dalam kurung AB pangkat bintang, maka kedua huruf tersebut akan ditambahkan secara berulang. Ada operasi pilihan, di mana operasi pilihan adalah dalam kurung misal A plus B pangkat bintang, atau bahasa yang terbentuk dari semua kata dari huruf A atau B atau keduanya. Contoh, A plus B pangkat bintang sama dengan string, A, B, AB, BA, AA, BB, ABA, BAB, BBAA dan begitu seterusnya, di mana dicari semua kata gabungan dari A dan juga B. Bisa dari A saja, bisa juga dari B saja, seperti itu seterusnya. Contoh lagi, untuk A bintang, B pangkat bintang juga, itu adalah bahasa yang terbentuk dari A, B, bebas, tapi tidak mungkin ada A setelah B. Nah, contoh A pangkat bintang, B pangkat bintang sama dengan string, A, B, AA, BB, AB, AAB, AABB, nah dan begitu seterusnya. Contoh soal cara mendapatkan RE, di mana suatu bahasa memiliki anggota atau elemen X, di mana RE yang dapat membentuk semua kata dengan panjang ganjil adalah, jawabannya adalah RE sama dengan X dalam kurung XX pangkat bintang. Dan begitu seterusnya. Begitu juga cara mendapatkan RE. Itu anggota dari suatu elemen atau AB, itu RE adalah yang mewakili semua kata yang diawali oleh A. Nah, jawabannya adalah A. Nah, di mana yang A sendiri di sini ada A, AB, ABB, ABBB, ABAB dan AABB. Seperti itu selanjutnya. Selanjutnya ada ekuivalensi NFA ke DFA. Dimana untuk pengubahan NFA ke DFA terdapat dua cara. Dimana cara pertama itu dari sebuah mesin NFA dapat dibuat mesin DFA yang ekuivalen atau bersesuaian. Yang kedua, ekuivalen mampu memproduksi atau menerima bahasan yang sama. Yang pertama yaitu konfigurasi NFA secara formal. Dimana di sini dapat kita lihat dari key sama dengan dalam kurung key 0, key 1. Di sini key 0 dan key 1 terdapat dua, di mana titik awalnya adalah key 0 atau state awalnya dari key 0 dan state terakhir adalah key 1. Lalu untuk selanjutnya adalah 0,1, bisa kita lihat di sini. Dari key 0 menuju key 1 adalah 0,1. Ini ada S-nya di sini adalah key 0, ini adalah S atau state-nya. Selanjutnya ada final state
yaitu Q1, dimana tabel transisinya bisa dilihat seperti di gambar seperti ini. Q0 sama dengan titik nolnya adalah Q0, Q1, dan titik satunya adalah Q1. Itu selanjutnya. Lalu untuk yang selanjutnya, kita mulai dari state awal untuk membentuk state baru. Untuk setiap state yang terbentuk, diikuti lagi garis transisinya sampai tercover semua. Seperti ini. Kita mulai dari titik awal untuk membentuk state yang baru. Untuk state yang terbentuk, diikuti lagi transisinya sampai tercover semua. Jadi dimulai dari Q0, Q1, dan begitu pun seterusnya sampai Q2, Q3, sampai ke titik final state-nya. Lalu kita mulai dari state awal, misal Q0. Nah, kita mulai dari Q0, dimana Q0 ini bisa kita bagi jadi beberapa. Ada juga yang untuk titik nolnya itu adalah Q0 dan Q1, dan untuk titik satunya adalah Q1. Lanjut, seperti pada gambar, kita bisa menambahkan state-state seperti yang lain. Selanjutnya kita tambahkan dari Q1 menuju ke Q0 dan Q1 ke state yang di sini. Lalu dari state Q1 kita tambahkan state ke 0, dimana state ini berisi 0. Maksudnya Q0 dan Q1. Seperti ini pada gambar. Jadi kita lihat, kita bisa menambahkan beberapa. Untuk state-nya kita bisa tambahkan juga untuk tanda panahnya. Selanjutnya ada himpunan state akhir, ada Q1, maka state akhir adalah semua state yang mengandung Q1. Nah, berarti di sini terdapat dua state akhir, di mana yang terdapat Q1 merupakan state akhir. Seperti itu untuk perubahan dari equivalence. Nah, selanjutnya, jadi setelah kita memahami tentang materi maupun pengertian dari teori bahasa dan otomata, di sini saya membuat sebuah ilustrasi. Jadi, bagaimana sih sebuah mesin dapat memahami kode program yang dibuat oleh programmer? Jadi, di sini saya buatkan ilustrasi bahwa di sini ada orang Jawa, orang Bugis. Jadi, si orang Jawa ini bertanya dengan si orang Bugis. Dia bertanya, "Pi kabare rek?" Tapi si orang Bugis malah diam dan kebingungan. Dia tidak mengerti apa yang dibicarakan oleh seorang Jawa. Jadi di sini ada seorang penerjemah. Dia membantu si orang Bugis ini agar memahami apa yang dibicarakan oleh orang Jawa. Dia berkata, "Agar akabe naseng." Oh, madeng cek bunga silong. Jadi di sini untuk ada seorang penerjemah yang bisa membantu antara orang Jawa dengan orang Bugis. Jadi, agar bahasa mesin bisa memahami bahasa tingkat tinggi atau bahasa pemrograman, maka dibutuhkan penerjemah. Teori bahasa dan otomata menerapkannya ada dalam teknik penerjemah, biasa dikenal dengan teknik kompilasi. Selanjutnya di sini ada contoh mesin otomata sederhana. Jadi di sini ada Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, dan Q5. Jadi Q0 sampai dengan Q5 ini ada 6 state. Ada Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, dan Q5. Dan di sini Q0 ini berada di paling awal, maka dia disebut initial state atau state awal. Selanjutnya Q3 dan Q4 berada di akhir, dia disebut final state. Jadi ini kan ada Q5 ini juga di akhir. Kenapa tidak disebut dengan final state? Karena final state itu ditandakan dengan dua garis seperti ini, disebut dengan final state. Jadi di sini ada Q0 dapat simbol input A ke Q1 dapat simbol input D ke Q2, dan seterusnya. Jadi ada syarat agar simbol input ini bisa diterima. Yang pertama,
string input bisa diterima jika mencapai final state. Selain itu, jika dia tidak sampai ke final state, dia akan ditolak. Yang kedua, pembacaan simbol pertama dimulai di initial state atau state awal. Dan yang terakhir, perpindahan state berdasarkan simbol yang dibaca. Jadi di sini ada contoh ADA. ADA ini ADA. Apakah ADA ini diterima? Nah, di sini kan ADA ini diterima. Mengapa diterima? Jadi, kan dia A, D, dan A. Dia Q0, Q1, Q2, dan Q3. Dia berawal dari initial state dan berakhir di final state. Jadi, jika dia berakhir di final state, maka dia diterima. Selanjutnya, A, D, dan U. Nah, ini sama. Dia berawal di initial state dan berakhir di final state, Q4. Jadi, dia diterima. Dan A, D, D. Kenapa ini ditolak? Karena dia tidak berakhir di final state. Jadi tadi yang final state-nya hanya Q3 dan Q4. Selanjutnya, model otomata. Di sini ada 3 model otomata. Yang pertama yaitu finite automata. Dia ini berguna untuk membantu perancangan leksikal, analyzer, aplikasi editor teks, dan pengenalan pola dan lain-lain. Selanjutnya ada pushdown automata. Dia ini berguna sebagai mengenali bahasa bersifat konteks pre-grammar, query, kamus data, parsing, dan lain-lain. Dan terakhir ada Turing mesin. Dia ini berguna mengidentifikasi ketidakkemungkinan penulisan sebuah program komputer. Di sini ada final state automata atau biasa disebut dengan FSA. Apa sih FSA itu? Jadi, FSA ini adalah mesin abstrak berupa sistem model matematika dengan masukan dan keluaran diskrit yang dapat mengenali bahasa paling sederhana atau biasa disebut dengan bahasa reguler dan dapat diimplementasikan secara nyata. Bahasa yang paling sederhana adalah bahasa reguler. Mesin yang bisa mengenalinya adalah finite automata. Finite automata adalah mesin komputasi. Pada bahasan ini, mesin komputasi yang dimaksud adalah mesin abstrak dan bukan mesin fisik. Final state automata ini dinyatakan dengan 5 tuple. Disebut yang pertama adalah himpunan state, yang kedua himpunan simbol, masukan atau abjad, yang ketiga fungsi transisi, yang keempat state awal atau kedudukan awal atau biasa disebut tadi initial state, dan yang terakhir yaitu himpunan state akhir. Ada 2 jenis FSA di sini. Ada deterministic finite automata, dia ini menerima masukan yang hanya memiliki satu busur keluar. Yang kedua ada non-deterministic finite automata. Di sini dia menerima masukan dengan memiliki lebih dari satu busur keluar atau bahkan tidak memiliki busur keluar. Selanjutnya ekspresi regular. Jadi ekspresi regular ini adalah sebuah bahasa dinyatakan reguler jika terdapat FSA yang dapat menerimanya. Bahasa-bahasa yang diterima oleh suatu FSA bisa dinyatakan secara sederhana dengan ekspresi yang reguler yang selanjutnya disebut ER. Contoh penerapannya adalah pencarian karakter atau pembatasan input bilangan. Nah, di sini ada ekspresi reguler lanjutannya. Jadi di sini ada definisi ekspresi reguler yang pertama. Jadi ini himpunan kosong adalah sebuah ekspresi reguler. Yang kedua, yang ini, lambang ini, string kosong adalah ekspresi reguler. Yang ketiga, untuk setiap A yang merupakan elemen dari alfabet, maka adalah ekspresi reguler. Jika A dan B adalah ekspresi reguler, maka A union B, AB, dan A asterik adalah ekspresi reguler. Yang melambangkan himpunan kosong atau tidak punya anggota, sedangkan
String kosong adalah himpunan yang memiliki satu anggota, yaitu string kosong. Di sini ada notasi ekspresi reguler. Ada 4 notasi ekspresi reguler. Yang pertama, tanda bintang atau kali disebut dengan asterik, di mana string muncul 0 n kali. Jadi ekspresi regulernya LM sama dengan A asterik. Stringnya LM 0, 1, 2, jadi A, AA, AAA, dan seterusnya. Jadi lambang mesin otomatanya ini. Jadi ini kan muncul kosong. Dia sudah ada di final state. Jadi bisa saja terus dia muncul lagi 1 kali, kembali ke final state. Selanjutnya yang kedua yaitu superscript, dilambangkan dengan tanda plus, di mana string bisa muncul 1 n kali. Jadi LM sama dengan A plus, stringnya LM sama dengan 1A, atau biasa ini kan ada 1 nih, A, di situ AA, AAA, dan seterusnya. Lambang mesin otomatanya. Jadi ini untuk menuju ke final state ini, pada lambang mesin otomatanya ini, dia muncul minimal 1 kali dulu. Jadi ada A, habis itu AAA, AA balik lagi, dan seterusnya. Selanjutnya koma atau union. Jadi lambang mesin otomatanya di sini dia ini percabangan. Jadi A atau B dia milik dua jalan. Jadi dia ini ada 2 jalan. Ada ke A, ada ke B. Tapi dia di sini sama-sama menuju ke final state. Selanjutnya ada titik atau concat. Jadi ekspresi regulernya LM A concat B. Stringnya LM AB. Mesin otomatanya seperti ini. Gabungan jadi AB. Selanjutnya ada contoh ekspresi reguler. Jadi ekspresikan dalam bentuk ekspresi reguler kalimat-kalimat berikut. Sederetan 0, minimal 0 buah ekspresinya. Jadi sederetan 0 minimal 0 buah. Kalau kita tahu tadi 0 buah berarti kan dia asterik. Jadi 0 asterik. Selanjutnya sederetan 0 minimal 1 buah ekspresinya 0 asterik. Selanjutnya ada sederetan 0 minimal 1 buah diikuti sederetan 1 sebanyak 1 buah atau lebih. Jadi ekspresinya 0 asterik 1 asterik. Selanjutnya ada sederetan bit 0 dan 1 sembarang yang diawali dengan 0 dan diakhiri dengan 1. Jadi ekspresinya ditulis seperti ini. 0 dalam kurung 0,1 asterik 1, atau di sini ada 0, 01 asterik 1. Selanjutnya sederetan 1 dengan jumlah genap. Nah, sederetan 1 dengan jumlah genap. Ekspresinya 11 dalam kurung 11 asterik. Sederetan 0 dengan jumlah genap diikuti sederetan 1 dengan jumlah ganjil. Ekspresinya
ini 00 00 asteroid 1 11 asteroid.